وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pengkajian kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Kita masuk ke pembahasan orang-orang beriman. Ada 3 martabat. Orang-orang beriman ada 3 martabat yang disebutkan dalam Al-Quran pula. Jadi ada 3 tingkatan orang-orang beriman yang disebutkan juga di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walihadza kana al-mu'minun thalatha maratib." Oleh karena itu kaum mukmin terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama martabat as-sabiqin, yang kedua martabat al-muqtasidin, yang ketiga martabat az-zalimin. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama tingkatan as-sabiqun, yaitu orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Yang kedua tingkatan al-muqtasidun, yaitu orang-orang pertengahan. Dia tidak sampai level orang yang paling atas ini. Yang paling atas itu sabiqun. Yang kedua muqtasidun. Kalau di Indonesia kan sabiqun itu melampaui. Kalau muqtasidun itu ekonomis. Ya, menengah gitu. Nah, yang ketiga tingkatan az-zalimun. Yaitu az-zalimun li anfusihim, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, di tingkat disebutkan dalam surat Fatir itu. Disebutkan dalam surat Fatir. Ya, jadi wa minhum zalimun li nafsihi. Ya, di antara mereka juga ada muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini tingkatan mukmin yang terendah, yang paling rendah. Kemudian muqtasid yang ada di tengah. Tengah di sini bukan berarti mesti bagus, enggak mesti. Tengah di sini bukan orang yang bersikap menengah, bukan gitu. Orang yang menggabungkan antara orang yang memang dia mencukupkan dengan yang wajib. Ya, terus yang paling tinggi as-sabiqun. As-sabiqun ini orang yang melampaui semuanya. Nah, di manakah kita gitu kan? Kemudian dikatakan wa kullu wahidatin min hadhil maratibi aidha ahluha mutafawituna tafawutan katsira. Dan masing-masing dari ketiga tingkatan ini, itu pun masing-masingnya memiliki tingkatan-tingkatan internal. Para pelakunya saling berbeda kondisi dan kualitas serta derajat satu sama lain dengan perbedaan yang besar masing-masing. Jadi orang-orang yang sabiqun itu memang top. Nah, membernya itu banyak. Dan setiap member ya ada kondisi masing-masing, derajat masing-masing. Ini kan 3 tingkatan, ini kan tingkatan besarnya gitu loh. Sabiqun ada berapa jutaan orang atau berapa? Muqtasidun ada sekian banyak orang. Ya, terakhir zalimul li nafsi. Nah, ini mungkin paling banyak. Karena
kebanyakan orang punya salah gitu. Nah itu masing-masing ya zalimun li nafsihi, ya mungkin kalau ada miliaran orang ya masing-masing sesuai dengan amalnya masing-masing, sesuai dengan maksiatnya masing-masing. Jadi dalam 3 tingkatan itu masing-masing itu ada tingkatan rincinya secara internal. Maka dikatakan kemudian oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wal 'abdul mu'minu fi nafsihi lahu ahwalun wa awqatun takunu a'maluhu katsiratan qawiyatan wa ahyanan bil aqs. Seorang hamba yang beriman itu mengalami kondisi dan waktu yang berubah-ubah. Ya, beda-beda. Yang kadang amalnya banyak dan kuat, dan kadang sebaliknya lemah. Dan kadar kekuatannya pun kalau lagi kuat, ya beda-beda juga antara orang ke orang lain. Kadar kelemahannya pun beda juga antara orang dengan orang lain. Ada yang drastis, ada yang perlahan, ada yang tiba-tiba, ada yang terjerumusnya itu kebangetan, ada yang taubatnya itu langsung meninggalkan semuanya. Beda-beda orang-orang, manusia beda-beda. Wa kullu hadza min ziyadatil imani wa naqsihi, dan semua ini adalah bagian dari kenyataan mungkin dan bisanya bertambah dan berkurangnya iman, dan juga kuat atau lemahnya iman. Itu menunjukkan ini fakta bahwasanya iman bisa naik bisa turun. Sampai dalam satu golongan misalnya sabiqun, bisa aja satu saat malah justru pas di hidup di dunia tadinya dia Masya Allah, bisa aja dia turun ke derajat muqtasid karena mulai meninggalkan kewajiban atau mulai meninggalkan hal-hal yang sunnah. Adalah sebagian dari ulama salaf meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah, yang boleh ditinggalkan karena khawatir terjerumus ke dalam perkara makruh atau haram, atau tercandukan akan yang mubah sampai levelnya seperti itu ada. Jadi orang-orang sabiqun itu orang-orang yang melampaui dari segi amalan itu, mereka amalan wajib pasti, amalan sunnah nomor pertama. Jadi kayak hidupnya itu bergelimang dengan apa? Dengan amalan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Kemudian ada orang yang mungkin muqtasid, dia mencukupkan dengan yang wajib, sunnah ya kadang enggak. Ya ini orang enggak tercela, tapi levelnya ya level menengah. Nah yang terakhir ini yang syukur-syukur kita masih beriman. Yang terakhir ini kita zalimun li nafsihi, menzalimi diri kita sendiri. Karena sebenarnya ini, apa yang kita lakukan dari kebaikan itu kan buat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan dari keburukan ya berimbas ke diri kita sendiri, ujung-ujungnya bumerang. Karena sedekah itu akan kembali nanti ke kita. Dan sebaliknya perbuatan buruk akan bumerang juga buat kita. Itu seperti itu konsep selamanya gitu. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis, ya kalian lebih mencintai harta kalian, kalian lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta kalian sendiri. Ya, yang mana itu maksudnya adalah apa yang kalian sedekahkan itu adalah hakikatnya harta kalian yang abadi di akhirat nanti. Dan apa yang kalian keep ya secara menggunung itu hakikatnya adalah harta milik ahli waris. Maksudnya orang-orang ini yang mencintai harta pribadi itu enggak mikirin tentang masalah nanti akan berpindah ke ahli waris, bukan gitu yang dipikirin. Tapi saya punya apa sekarang, itu yang dipikirin. Ya. Saya punya apa sekarang? Bahkan sampai mungkin seperti sebagian orang sampai wasiatkan pokoknya hartanya harus dibawa ke kuburnya. Ya. Padahal itu mestinya harta misal milik ahli waris misalnya, atau harusnya disedekahkan gitu loh. Saking seolah-olah harta itu akan dibawa di akhirat secara zat. Padahal yang dibawa ke akhirat apa?
amalannya, kan gitu. Apa yang dia sedekahkan dari harta itu, nafkahkan dari harta itu. Ya, ada orang yang memang Masya Allah dalam urusan sedekah misalnya, Masya Allah. Tapi juga dalam masalah ikhtisad, dalam masalah tiga tingkatan ini kan global. Kan orang beda-beda. Ada orang sangat unggul dalam masalah sedekah, namun mungkin tidak unggul dalam amalan lainnya. Dan juga sebaliknya gitu. Tinggal gimana dia melaksanakan kewajiban, itu dulu minimal basicnya, yaitu muqtasid melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal yang munkar dan tidak melanggar hak-hak Allah atau hak-hak manusia. Itu dulu udah minimal. Karena kalau udah sampai derajat ya gitu sabiqun bil khairat biiznillah, itu melampaui semuanya, melampaui banyak hamba Allah dengan amalan wajib dan sunnah, maka ini memang subhanallah pasti rintangannya banyak. Dan manusia itu kadang-kadang Allah Ta'ala tingkatkan derajatnya sampai sabiqun bil khairat, ternyata bukan dari amalan zahir atau amalan yang umum. Banyak sholat, kadang bukan dari itu. Banyak sedekah, kadang bukan dari itu. Banyak hafalan Quran, kadang bukan dari itu. Yang mana orang mungkin, ya umumnya orang yang mungkin sabiqun bil khairat, umumnya mungkin dari banyaknya amalan ya. Tapi ada beberapa orang yang Allah tinggikan derajatnya sampai level sabiqun bil khairat bukan dari banyaknya amalan, karena mungkin dia potensinya bukan di situ, karena mungkin dia kehebatannya bukan di situ. Tapi bisa jadi dari apa? Dari musibah, ujian, bencana yang Allah takdirkan buat dia dan Allah jadikan dia bersabar. Sehingga dia bisa sampai derajat sabiqun bil khairat, tapi bukan lewat jalur banyaknya amalan zahir. Gitu. Ya. Jadi amalan itu beda-beda, Pak. Coba hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar muncul bentar lagi, yang mana akan muncul keluar bentar lagi seseorang penghuni surga, insyaallah nanti. Penasaran para sahabat. Ditunggu keluar fulan sambil menggamit sendalnya, jadi nyeker mau ke masjid. Di zaman Nabi itu kan kadang-kadang sesuai sunnah juga, Nabi SAW kadang-kadang pakai sendal, kadang-kadang nggak pakai sendal. Ini orang cukup-cukup gitu, sambil menggamit sendal atau mungkin sendalnya taruh di keteknya gitu loh. Artinya ini orang nih sesederhana ini hidupnya gitu. Ya, kalau kita ini sekarang mungkin kalau nggak ada orang kayak gitu jalan sambil nenteng sendal atau di keteknya diapit sendal gitu. Kalau orang sekarang mungkin ngeliat orang ada sendal nggak dipakai kan gitu. Tapi nggak di zaman itu hal itu menunjukkan orang-orang biasa. Ya. Tapi kata Nabi, fix ini calon penghuni surga orang ini. Heran. Besoknya ketika Rasulullah SAW mengumpul dengan sahabat, ngomong yang sama. Akan muncul bentar lagi seorang calon penghuni surga. Yang tampak fulan lagi dengan style yang sama. Lah, dia lagi. Di hari ketiga Rasulullah bilang hal yang sama, yang muncul orang yang sama lagi. Penasaran dong, gitu. Para sahabat itu penasaran dengan orang baik. Mereka bukan sekadar untuk mengetahui siapa orangnya, tapi mereka mencari ibrah dan mencari apa amalnya, kok bisa. Kalau kita kan kadang-kadang nggak gitu, bukan amalnya kita cari. Ya, kira orang buruk, kita pengen tahu siapa orangnya, padahal nggak ada kepentingan. Kepo ya, FOMO. Ya. Nah, ini maka Abdullah bin Amr bin Al-As berazam untuk nginep di rumahnya. Sampai ada dusta kecil terhadap orang ini ketika ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Afwan, ana lagi ada masalah sama orang tua ana, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Boleh enggak anda nginep? Karena di zaman Nabi SAW yang namanya dhiyafah bertamu itu anjurannya nginep, dari jauh nginep gitu. Kalau sekarang kan bertamu, ya bertamu datang
Nggak nginep apaan sih lu, ngapain nginep? Kalau sekarang gitu. Tapi kalau di zaman Nabi itu malah justru dianjurkan kalau bertamu itu nginep, karena namanya bertamu di zaman itu adalah orang yang jauh datang, safar jauh datang, ini namanya bertamu dalam kita. Itu namanya bertamu kalau zaman dulu. Kalau kita kan istilah bertamu di sekarang kita, ya tetangga samping rumah juga bisa bertamu gitu loh. Dan lucu kalau tetangga samping rumah bertamu nginep sama kita 3 hari lagi. Kecuali kebanjiran. Ya itu kembali kepada uruf yang beda ya. Uruf zaman dan uruf tempat. Nah maka Abdullah bin Amr bilang, saya lagi ada masalah sama orang tua saya, atau lafal-lafal semisal itu yang maknanya semisal, saya minta izin untuk bertamu. Maka 3 hari bertamu, 3 malam bertamu. Kalau logika para salaf itu kan umumnya orang kalau udah divonis oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga kan langsung terfokus pada 2 hal. Malamnya tahajud, paginya atau siangnya puasa gitu. Maka pengen tahu ini Abdullah bin Umar ini malamnya gimana, paginya gimana. Dilihat malam pertama tahajud tadi kagak. Jadi orang ini dalam riwayat orang ini cuman tidur biasa ke kanan, kadang ke kiri gitu kayak orang yatim namanya tidur kan pasar. Dan setiap dia ke kanan dia mungkin bertasbih zikir. Ya, spontan gitu kan biasa gitu. Gerak sedikit zikir. Terus pas ke kiri jam berapa gitu apa pokoknya gerak-gerak tidur lah gitu. Pose-pose tidur gitu. Itu tasbih zikir gitu. Gitu-gitu aja bahkan sampai subuh. Artinya nih orang nggak ada amalan khos, amalan apa standar amalan salaf yang misalnya tahajud gitu aja itu nggak kelihatan, dalam riwayat nggak kelihatan. Paginya pun nggak puasa. Kan standarnya logika salaf itu kalau di fil qaimun bil lail shaimun bin nahar, di malam qiyamul lail, di pagi puasa, siang puasa, itu standar Pak. Ini orang kok nggak nyampe standar. Bismillah. Gitu. Dan kopinya masya Allah lebih dari standar ini. Jazakallah khair. Americano gitu. Nah, sampai mana tadi? Ya standar udah lupa guys ngopi. Biasanya ngopi nyegerin pikiran, ini ngopi bikin lupa ini. Oke. Di hari ketiga, setelah malam ketiga, Abdullah bin Amr kemudian pamit. Maaf banget nih, afwan, ana sebenarnya bohong sih sama antum. Ana gak ada masalah sama orang tua ana. Tapi penyebab ana minta nginep di sini adalah Rasulullah itu bilang antum itu calon penghuni surga. Dan orang itu ketika dibilang itu dia enggak langsung GR, langsung masa sih betulan? Wallahi enggak bilang gitu. Kalau orang sekarang dibilang gitu ya langsung ya iyalah ya gitu kan. Anda pengen tahu sebenarnya amalan ente itu apa gitu. Kata orang itu enggak disebutkan dalam riwayat siapa namanya, enggak disebutkan, alhamdulillah supaya ambigu aja. Ambil ibrohnya aja, nggak perlu tahu siapa sahabatnya namanya. Ya tidaklah yang kau lihat dari aku ya kayak gini gitu. Putus asa kan si sang Abdullah bin Amr itu karena pengen tahu detail amalnya apa yang khusus gitu loh, yang kita pengen contoh supaya kita juga sama-sama masuk surga kan tujuan itu. Ya. Itu sahabat kayak gitu, nggak iri ketika irinya tuh iri pengen sama ke surga gitu, bukan iri alah laga lu mentang-mentang lu di forest, enggak kayak gitu, itu orang kita sekarang. Tapi pengen tahu amalnya apa, pengen niru. Maka enggak ada apa-apa kayak gini sebagai mantum lihat, dan ternyata dilihat nih orang malamnya enggak qiyam, enggak tahajud, paginya juga enggak puasa, di bawah standar gitu loh. Udahlah. Abdullah bin Amr ini enggak mendustakan perkataan Rasul, yakin Rasulullah benar. Cuman enggak ketemu aja nih apa gitu. Akhirnya udah pamit dah. Pas balik badan orang itu manggil lagi. Ya, ana nggak tahu mungkin ini kalau ana pribadi kata orang itu adalah orang yang
tidak punya rasa apa-apa dari keburukan ke kaum muslimin. Ada orang salah, ana maafin. Ada orang ini maksudnya hatinya tuh putih terhadap kaum muslimin. Enggak ada permusuhan, enggak ada hasad, enggak ada dengki sama kaum muslimin. Orang punya apa, dia enggak mikirin apa-apa udah. Orang mau gimana enggak mikirin gimana-gimana udah. Putih hatinya. Enggak ada hasad, enggak ada kemarahan, enggak ada dengki, enggak ada yang berlarut, enggak ada. Cepat maafin orang. Nah, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Itu yang kita enggak bisa. Itu yang kita enggak bisa. Gitu loh. Ternyata jalur surgawi dia apa? Yaitu memaafkan manusia, sabar sama orang-orang dan enggak lama, enggak dibawa sampai bertahun-tahun. Kan kadang kita ini bahkan sama kakak atau adik sendiri dendam, masalah warisan biasa itu, subhanallah. Sama orang tua sendiri, sama anak sendiri dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita banyak rentetan sejarah hidup banyak dari kita, dari kaum muslimin sekarang yang kesel itu sampai berlarut-larut, sampai bertahun-tahun, sampai dibawa mati, sampai mungkin di akhirat dibawa gitu. Nah itu yang kata Abdullah bin Amr, ini dia yang kami nggak mampu. Maka bisa dikatakan ada kalanya seseorang itu jalur surga dia bukan di banyaknya amal zahir, tapi justru di hal-hal yang kebanyakan orang nggak mampu. Walaupun orang itu qiyamul lail, walaupun orang itu siangnya puasa atau gimana, ternyata nggak semuanya yang mampu untuk menahan diri seperti fulan ini, gitu. Jadi ada jalurnya, ada potensinya, ada ujiannya. Orang ini ya udah Allah kasih potensi di sini. Ada orang kasih Allah kasih orang potensi di qiyamul lail kuat, ada. Ada Allah kasih potensi sama orang yaitu puasanya kuat, ada. Masing-masing kullun ya'malu ala syakilatih. Semua beramal sesuai dengan bentuknya dia, konsepnya dia, kemampuan dia yang Allah kasih buat dia. Begitu jemaah. Ada orang sampai level sabiqun bil khairat, bukan lagi dari amal zahir, tapi bukan pula dari amalan sosial atau dari keputihnya hati itu terhadap makhluk, terhadap manusia, bukan. Tapi dari apa? Dari sabarnya dia. Ada, yaitu Allah kasih musibah bertubi-tubi. Karena Allah pengen mengangkat derajatnya. Yang kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbihullah. Siapa yang terus-menerus bersabar, maka Allah buat dia sabar. Jadi ada hadisnya itu. Ada orang hamba Allah yang Allah lihat derajatnya di surga itu tinggi, tapi amalan zahirnya enggak cukup. Mungkin qiyamul lailnya kurang, mungkin puasanya kurang, mungkin sedekahnya mungkin kurang. Maka karena dia sudah Allah nebatkan dapat posisi tinggi di akhirat, di surga, maka Allah kasih dia musibah. Dan Allah jadikan dia bisa terus sabar. Gitu. Allah jadikan dia bisa terus sabar. Jadi yang ngejadiin dia sabar siapa? Allah. Ya, Allah. Ya. Maka akhirnya dia bisa berhasil, alhamdulillah. Ada orang di situ potensinya. Nah sekarang masing-masing kita ngelihat, kita itu bukan berarti nih, jangan kita bilang saya mah orang awam Ustaz, nggak mungkin saya pakai sabiqun bil khairat, nggak bisa. Aku mah apa tuh kalau bahasa gitu. Nggak boleh kayak gitu cuma. Ilmu syariat ini itu nggak ada orang-orang khusus, dia makomnya beda sendiri, nggak awam dia terus, nggak. Ilmu agama ini orang mau awam sampai alim itu semua harus mengamalkan, dan kadang-kadang yang awam bisa melampaui yang alim. Gitu. Jadi kan status awam alim kan status dunia, Pak. Nah, nanti di akhirat di sisi Allah yang dilihat bukan hanya status zahir awam apa alim, ustadz atau bukan. Enggak. Tapi yang dilihat dia ngamalinnya apa? Hatinya gimana? Ikhlas enggak gitu. Kita jangan punya prinsip atau metodologi beragama atau cara beragama seperti sebagian pengajian yang terlalu fokus di sistem hierarki yang
Ada orang ini kiai khas, maka dia pasti benar. Ada orang keturunan Nabi Fulan, pasti dia makomnya beda walaupun dia peminum khamar, na'udzubillah min dzalik. Enggak bisa kayak gitu, enggak ada kayak gitu dalam Islam. Kalau ustadz berarti pasti makomnya tinggi, ya mudah-mudahan. Cuman jangan membuat warga biasa atau orang awam itu seolah-olah, kita mah nggak bisa ngelawan ustadz, kita nggak bisa, level amal kita mah nggak mungkin gitu loh. Ngerti nggak Pak di sini? Kadang-kadang kayak gitu Pak. Jadi kalau udah sampai level ustadz atau dai atau terkenal lah minimal, wah itu mah udah beda. Kita nggak bakal setara sama dia di sisi Allah. Nggak gitu. Itu hanyalah tingkatan atau peringkat atau label duniawi yang kadang musibah juga buat dia gitu. Musibah juga buat ustadz, dilabeli ustadz. Ilmu agama ini, masalah ikhlas, itu awam sampai alimnya semua harus ikhlas. Dan kadang yang awam mengungguli yang alim dari segi keikhlasan. Dan seluruh amal, sabar, jujur, taubat, banyak istighfar, apapun amal itu. Enggak ada diferensiasi di sini. Kalau kiai khas beda istighfarnya sama kita. Enggak, sama. Karena sumbernya sama, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Buktinya tadi nih orang yang di hadis yang tadi saya sebutkan. Sahabat Nabi yang dia secara jabatan mungkin enggak ada. Secara amalan zahir mungkin enggak kelihatan. Ke masjid aja nyeker dan sendalnya digamit sama dia. Kayak orang biasa banget. Tapi sampai level Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu kok di Jawa Timur jadi Gus itu. Lah kalau bapaknya Amr bin As sahabat kok. Ya anaknya kan sahabat juga. Gus. Level Gus aja bilang ini yang kita gak mampu. Sama orang yang bukan priai, orang biasa. Begitu juga anak sama jemaah sekalian. Mau antum bilang Anda bisa bahasa Arab ke, Anda bisa ilmu syar'i ke, kita nggak ada yang bisa mastiin di sisi Allah siapa yang lebih baik derajatnya, nggak bisa. Bahkan sampai Pak ini mana Pak siapa? Pak Anto mana? Sampai Pak Anto sekalipun kita nggak tahu. Walaupun mungkin dari segi ilmu hafalan mungkin nggak ada, mungkin misalnya mohon maaf bukan meremehkan, tapi kita nggak tahu Pak. Sampai ustadz besar pun belum tentu di sisi Allah itu lebih afdal ustadz besarnya. Ya ini karena makom duniawi aja saya di sini duduk Pak. Tapi di akhirat kita nggak tahu. Ya saya berharap semoga Allah rahmati kita semua. Semoga sama-sama aja insya Allah. Mudah-mudahan baik semua insya Allah. Tapi nggak ada yang bisa mastiin. Nggak ada yang bisa mastiin. Karena itu nanti gaib. Dan itu juga tergantung rahmat Allah. Kemudian tergantung ya amalan kita gimana, ikhlas apa enggak, dan seterusnya. Ya, ada orang memang dari jalur musibah dia kemudian Allah Ta'ala tingkatkan derajatnya dari jalur musibah. Sampai banyak ulama yang mereka itu memberikan entertain, hiburan yang ajaib berkenaan dengan masalah nikmat dan musibah, al-bala dan nikmat, ujian dan nikmat. Ada kalimat-kalimat yang sangat ajaib di beberapa kitab tentang orang ya, atau tentang bala, dan supaya kita itu makin kuat dengan ujian dan bala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya, untuk orang-orang yang mungkin pengen di sisi Allah itu tinggi derajatnya lewat jalur ujian yang dihadapi. Kata Ibnu Qayyim, innal ladzi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Ini kalau misalnya kita lagi dapat ujian atau musibah, kesulitan ini itu, pikirin coba. Siapa yang ngasih kita ujian ini? Allah. Amin. Namun di antara nama-namanya, zat yang memberi antum ujian dan musibah ini adalah ahkamul hakimin, arhamur rahimin. Dia adalah sebijak-bijaknya yang bijak dan sesayang-sayangnya
penyayang. Iya, yang ngasih antum kesulitan bukan fulan yang memang benci sama antum, bukan. Bukan fulan yang sering nagih utang antum, bukan. Tapi yang ngasih ujian dan musibah ini adalah Ahkamul Hakimin Arhamur Rahimin. Siapa itu? Allah. Ahkamul Hakimin apa? Sebijak-bijaknya sang bijak. Yang paling bijak adalah Allah. Berarti tidaklah Allah Ta'ala menggariskan ujian buat antum kecuali ada kebijaksanaan Allah di situ, ada sesuatu di situ. Ada wisdom. Dan seringkali wisdom, kebijaksanaan itu baru terketahui nanti, bukan sekarang. Karena kalau udah tahu dari sekarang, ya mana ujiannya berarti? Nanti diketahuinya. Arhamur Rahimin, sesayang-sayangnya orang, sesayang-sayangnya penyayang, yaitu Allah. Ya. Lam yursil ilaihil bala liyuhlikahu bih wala liyu'adzibahu bih. Allah tidak mengirim bala, Allah tidak mengirim musibah atau ujian untuk membinasakannya, bukan. Bukan pula untuk memberinya azab, bukan. Wa innama iftaqadahu bihi liyamtahina sabrahu wa ridahu wa imanah. Tapi melainkan apa? Melainkan Allah Ta'ala ingin menguji kesabarannya, keimanannya, dan ridhonya. Itu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam salah satu kitabnya, "Idza istakmala al-'abdu haqiqatal yaqin, shara al-bala'u 'indahu ni'mah wal mihnatu minhah." Ajib kalimatnya. "Idza istakmala al-'abdu haqiqatal yaqin, shara al-bala'u 'indahu ni'mah wal mihnatu minhah." Jika hamba sempurna yakinnya, imannya sempurna, keyakinannya sempurna sampai hakul yakin, maka bala di sisinya menjadi nikmat dan ujian menjadi karunia. Bala, ujian itu jadi nikmat dan karunia bagi dia. Sampai enggak kita level seperti itu kalau kita dapat ujian? Ya. Kemudian dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, lam yafqah man lam ya'uddal bala'a ni'matan wa rakha musibatan. Belum disebut paham agama orang yang tidak menganggap ujian sebagai nikmat dan tidak menganggap kelapangan sebagai musibah. Belum paham agama itu orang. Ya, belum paham agama dengan betul-betul kalau dia tidak menganggap ujian yang dia lalui sebagai nikmat. Dan kalau dia dapat kelapangan, dia tidak menganggap itu musibah. Jadi ini kebalikan dari cara berpikir mainstream. Ya memang cara berpikir mainstream itu ya memang tidak sesuai dengan bagaimana pemikiran salafus saleh berkaitan dengan musibah dan ujian. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza btalallahu 'abdahu bi syai'in min al-balaya, fa in raddahu dzalika ila rabbih wa jama'ahu 'alaihi, fa huwa 'alamatu sa'adatihi wa iradatul khair bih." Jika Allah menguji seorang hamba dengan berbagai bala, lalu ujian itu justru mengembalikannya kepada Allah, membuat dia dekat sama Allah, maka itu tanda kebahagiaannya dan kehendak baik Allah untuknya. Wa kanatil baliyatu fi haqqi hadza 'ainan ni'mah. Maka bagi orang seperti ini, ujian dan musibah hakikatnya adalah nikmat buat dia. Ajaib. Nah, orang ini ada orang yang jenis orang ini orang yang mungkin sabiqun bil khairat biiznillah lewat jalur bala dan mihnah, lewat jalur musibah. Gitu. Jadi prestasi seseorang di sisi Allah itu ada beragam jalur, semuanya baik. Ya, ada jalur amal soleh yang banyak, ada jalur sabar banyak, ada jalur musibah, ada jalur dan seterusnya, beda-beda. Kemudian dikatakan oleh As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah,
Wa kullu hadza, di sini masalah bertambah dan berkurang iman, dan generasi terbaik umat ini khiyarul ummah yaitu salafus salih. Wal mu'tannuna bil iman minhum yata'ahaduna imanuhum kulla waqtin wa yajtahiduna fi ziyadati wa taqwiyatihi. Generasi salaf, mereka yang paling mempedulikan urusan iman, selalu menjaga iman mereka kulla waqt, setiap waktu, dan bersungguh-sungguh untuk meningkatkannya dan menguatkannya. Wa fi daf'il mu'aradati al-munqisatilah, serta mengusir segala faktor yang melemahkan iman. Dan memang itu tugas kita. Dan itu tugas yang kerap kali lebih berat daripada tugas cari duit. Lebih berat. Jaga iman seringkali lebih berat daripada nyari duit. Orang sekarang bilang, aduh nyari duit mas sekarang susah. Iya, lebih susah lagi ente jaga iman ente. Beneran. Coba tanya sama teman-teman ojol, misalnya Putra, antum punya teman ojol kan? Ojek online. Nah, nyari duit versi ojek online susah nggak, Putra? Gampang ya? Gampang, nggak susah? Nggak gampang juga. Gampang-gampang susah. Atau tergantung qadarullahnya gitu kan. Oke, banyak orang-orang nongkrong bilang, nyari duit mas sekarang susah. Kita kalau beriman nggak usah ngomong kayak gitu. Yang lebih susah apa sekarang? Jaga iman. Karena orang nggak dapat duit, kadang iman nggak terjaga. Karena nggak dapat duit, dari maling lah, rampok lah, jambret lah, nyolong dan seterusnya. Ada nggak jauh itu? Dapat duit, tetap aja nggak dijaga imannya. Jadi nggak ada, malah lebih parah, lebih mikinan. Dulu waktu masih nggak punya duit bisa sabar. Pas sudah punya duit, gelagapan semuanya dihabak, rakus dan seterusnya. Jadi itu jaga iman yang membalance semua itu. Punya duit atau nggak punya duit, imannya yang dijaga dulu. Itu lebih susah daripada masalah dunia. Kemudian wa yajtahiduna fi dzalika wa yas'aluna Allah an yuthabbita imanahum wa yazidahum minhu. Mereka berusaha keras dalam hal tersebut dan mereka memohon kepada Allah agar meneguhkan keimanan mereka dan menambahkan iman itu buat mereka. Min ulumihi wa a'malihi wa ahwalihi, baik berupa ilmu keimanan, amalan iman, dan kondisi hati yang beriman. Minta sama Allah terus mereka tuh, salafus saleh. Minta tathbit, yaitu peneguhan supaya teguh dengan iman. Karena apapun keadaan dunia ini, yang penting itu di imannya. Mau dia senang atau mau dia susah, di imannya. Orang yang susah banyak, orang yang senang juga banyak. Tapi orang yang beriman dengan senangnya atau susahnya, itu yang enggak banyak. Gitu. Wa khiyarul khalqi aidan yatlubun wa yatanafasuna fil wusul ila 'ainil yaqin. Juga mereka saling mereka orang-orang yang yatanafasun, yaitu mereka yang berlomba-lomba untuk sampai ke ainul yaqin. Namanya ainul yaqin. Ba'da ilmil yaqin wa ila haqqil yaqin. Di sini lihat, ada tiga yakin. Pertama, mereka berlomba-lomba agar sampai ke ainul yaqin, setelah ilmul yaqin, dan menuju ke haqqul yaqin. Jadi mencapai ainul yaqin setelah ilmul yaqin untuk menuju haqqul yaqin. Derajat ini al-yaqin ini ada semua di Al-Quran, Pak. Pertama misalnya di surat Al-Baqarah 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Maka kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu enggak beriman wahai Ibrahim? Apa kamu enggak percaya?
Qala bala, saya percaya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi saya pengen hati saya lebih tenang. Begitu dalil pertama. Jadi ya Allah, gimana engkau menghidupkan mati, pengen lihat saya. Saya cuma pengen betul-betul menenangkan hati saya, itu satu. Kemudian di surat Al-An'am juga Nabi Ibrahim alaihissalam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan begitulah kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi bisa membangun keyakinan kepada Allah dengan melihat penciptaan di alam semesta ini. Ya, kita bisa mentadabbur alam dan menambah yakin kita sama Allah. Yakin, ya. Kemudian di surat Al-Maidah tentang orang-orang Hawariyun, yaitu mereka yang mengikuti atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka meminta turunnya Al-Maidah, meja hidangan. Makanya ada surat Al-Maidah. Ya. Mereka pengen, ya wahai Nabi Isa, tolong mintakan kepada Allah supaya menurunkan kepada kita ma'idatan minas sama, yaitu meja hidangan dari langit turunin. Ya. Kemudian kata mereka, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Kami tuh minta kayak gini, pengen makan dari makanan langit dan kalbu kami itu supaya itminan, yaitu tenang, dan kami na'lam, mengetahui, mengilmui bahwasanya engkau telah percaya sama kami dan kami menjadi saksi atas semua itu. Maka di sini mereka menyebutkan kebutuhan duniawi sekaligus kebutuhan ilmiah, kebutuhan ilmu dan iman mereka. Maka di sini ada tiga tingkatan yakin, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Mana duluan, Pak? Ya sesuai yang tadi saya urut. Ilmu yakin dulu. Ilmu yakin itu keyakinan melalui ilmu. Kemudian apa berikutnya? Ainul yakin, keyakinan melalui penglihatan. Yang terakhir, haqqul yakin. Ini keyakinan melalui pengalaman langsung, haqqul yakin. Yakin, Pak? Haqqul yakin, gitu kata orang. Haqqul yakin berarti udah absolut karena ngalamin langsung. Ibaratnya gini, ilmu yakin kan pakai pengetahuan, ainul yakin pakai penglihatan, haqqul yakin pakai realita yang dia alami sendiri. Itu udah levelnya beda, bukan cuma tahu, bukan cuma ngelihat, tapi ngerasain langsung. Itu namanya haqqul yakin. Contoh lain, ilmu yakin, nih seseorang tahu adanya api. Itu apa? Ilmu yakin, ya tahu adanya api dan api panas, itu tahu kan? Tahu. Terus ainul yakin, bukan sekedar tahu, tapi dia ngeliat sendiri ada api. Ini ainul yakin. Dan haqqul yakin, dia ngerasain sendiri itu api. Gitu. Contohnya, kalau di RT ada orang ngabarin ke antum, Pak, ada kebakaran tuh di mana ya? Di mana gitu? Di jalan, di terminal kebakaran, Pak. Ini antum ngomong gitu, ngabarin gitu, apa? Ilmu yakin, ainul yakin apa haqqul yakin, gitu. Kalau ilmu yakin berarti antum cuma dengar doang kan? Oh enggak, Pak, ainul yakin saya lihat sendiri. Ya, karena berarti ngeliat sendiri. Tapi kalau bilang haqqul yakin berarti lu rasain sendiri berarti. Ngerasain panasnya gitu, ngerasain langsung di tengah-tengah api gitu. Gitu modelnya. Ya. Nah, oke, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Jika ada pertanyaan nanti setelah adzan insyaallah. Baik, kembali ke yang tadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang dalil-dalil tadi di surah Al-Baqarah, Al-An'am dan Al-Maidah berkaitan dengan al-yaqin, yaitu yakin. Dan seseorang ketika dia melihat bagaimana salafus saleh dan para nabi dan rasul, mereka berlomba-lomba untuk mencapai
ainul yakin, dengan modal ilmu yakin, supaya bisa paling paripurna sampai mencapai hakul yakin. Ya. Jadi ainul yakin itu melihat langsung, keyakinan melalui penglihatan, penyaksian, saksi. Tapi dasarnya dari apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Dan tujuannya sampai ke hakul yakin, keyakinan yang paling sempurna. Jadi diawali dari apa? Ilmu dulu, kita belajar. Orang gak bisa sampai hakul yakin kepada Allah Ta'ala kalau gak belajar. Karena first base-nya, first step-nya, langkah pertamanya aja gak dilakukan. Maka gimana mau merasakan, menyaksikan syariat ini? Jadi harus punya ilmu dulu. Kita nggak bisa ngerasain sholat dengan betul-betul banget itu kecuali punya ilmu tentang sholat, bacaannya, gitu. Karena barangkali kita sholat sih sholat, kelihatan khusyuk, tapi yang kita pikirin kan bukan apa-apa yang kita baca, bisa aja begitu. Maka belum sampai hakul yakin, jauh. Karena dari basicnya aja ilmu yakinnya belum dapat. Ilmu yakin itu basicnya gitu loh. Nah ketika ilmu ada baru sampai ainul yakin, kerasa seolah-olah ngerasain yaitu apa? Melihat dengan melihat, dengan dia itu punya ilmu, jadi dia bisa punya basirah, penglihatan. Karena orang kalau nggak punya ilmu ya buta. Kan ilmu itu kata mereka cahaya, ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau cahaya nggak ada, ya nggak sampai dia bisa ngelihat. Maka dengan ilmu itu, nur yaitu cahaya ilmu, dia bisa sampai nanti ke derajat apa? Ainul yakin misalnya. Dan ketika orang misalnya punya ilmu tapi dia nggak sampai derajat ainul yakin, dia nggak ngelihat, ilmunya nggak dimanfaatin, nggak dibuat, nggak dijadikan ilmu itu untuk melihat. Ya. Hukum-hukum akidah yang benar nggak dijadikan itu, cuma koleksi ilmu doang. Ini juga nggak mungkin sampai level tertinggi yaitu hakul yakin, karena nggak bakal nyampe hakikatnya. Gimana bisa nyampe hakikat kalau dia sendiri nggak ngelihat, cuman tahu doang, nggak ngerasain. Kerap kali orang yang cuman tahu itu belum tentu ngerasain, bahkan jauh dari perasaan. Lebih tahu orang yang melihat ya daripada yang cuman tahu. Lebih ngerasain orang yang melihat daripada yang cuman tahu. Tapi kalau udah sampai ngerasain maka dia tahu rasanya dan dia bisa melihat apa-apa yang dia rasakan itu. Baik begitu jemaah sekalian, masalah ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Begitu. Ada pertanyaan enggak di sini jemaah? Pak Toto mungkin mau bertanya atau enggak ada? Lagi enggak ada yang mau ditanyain? Semuanya clear berarti ya, insyaallah. Udah hakul yakin berarti ya? Ya. Ya, sok, silakan. Lah, iya. Nanti Bapak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. Barakallah. Qadarullah Rabu kemarin ikut kajian tentang Asmaul Husna Ustaz. Pembahasannya adalah Al-Basar. Al-Basir. Ya, Al-Basir. Jadi membedakan antara Basar dan sifat Allah dan nama Allah. Basir. Dan di situ juga dibahas yang tiga hal tentang yakin ini Ustaz. Ya. Nah pertanyaannya adalah, alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin itu beragama itu karena keturunan Ustaz, orang tuanya yang Islam. Ya. Nah memang ilmu itu ada cahaya, ana sangat setuju Ustaz. Nah cuman kalau misalkan yang akhirnya mereka beragama dengan keturunan saja itu hukumnya seperti apa Ustaz? Apakah dia masuk dalam yang tadi 3 tingkatan yang bisa dirinci di internalnya masing-masing kah? Atau 3 tingkatan apa yang sabiqun itu? Dan sampai adolimun ya Ustaz, linafsi. Nah, padahal dominan itu justru yang paling rendah Ustaz, yang ada dolimun. Yang paling apa? Paling rendah, paling bawah. Zalimun li nafsi itu ya. Nah, maksud ana yang keturunan seperti itu yang enggan untuk
mengkaji gitu Ustaz. Ya artinya dia mengaji sih, tapi nggak mengkaji, kan beda ya tadabbur dengan hanya itu. Syukran, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ya. Ya, memang kebanyakan manusia itu dari segi manusia, kebanyakan manusia dari segi manusia, bukan dari segi Islam, Muslim. Kebanyakan manusia ya menyimpang. Ya. Kebanyakannya, karena kebanyakan manusia sekarang lebih banyak yang kafir dibandingkan yang Muslim itu dulu. Oke, kita udah nggak usah bahas yang kafir, udah selesai itu urusan. Udah tahulah juntrungannya kemana mereka. Ya Muslim. Memang kita nggak boleh mengatakan kaum muslimun hancur, nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi boleh kita mengetahui atau mengabarkan umumnya atau kebanyakan kaum muslimin pelanggar, orang yang melanggar, zalimun nafsihi. Iya, itu memang kenyataannya gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, pastinya jemaah muhajirin ini udah seabrek-abrek. Enggak. Yang sholat gitu, maghrib misalnya. Wow, udah nggak muat ini. Dibandingkan dengan penduduk berapa persen coba yang masuk sholat maksud? Seandainya semua itu sabiqum bil khairat, bukan zalimun nafsihi, pasti masjid udah rame semua udah. Subuh udah jangan soft pertama, soft 5 aja udah berebutan. Tapi kan kenyataan yang kita lihat qadarullah memang ya begitu kaum muslimin. Kebanyakannya ya memang levelnya masih zalimun nafsihi. Tapi kan hikmahnya adalah yang membuat sabiqun bil khairat itu makin spesial adalah karena makin jarangnya orang bisa situ sampai level situ. Terus kaitan dengan tadi Islam keturunan, yaitu nikmat dari Allah untuk orang yang terlahir dalam keadaan keluarga Muslim. Kalau terlahir semua orang terlahir dalam keadaan fitrah, ya potensial Muslim semua orang tanpa kecuali, walaupun bapak ibunya Yahudi sekalipun, lahirnya dalam keadaan fitrah, potensial Muslim. Sampai sebagian ulama mengatakan selama dia mati belum berusia baligh, maka itu masuk surga. Sebagian ulama bilang gitu. Ulama lainnya nggak setuju, bilang tergantung dengan gimana kelakuan dia tetap. Ya, al-muhim itu urusan lain. Nah, sekarang orang yang Muslim, orang Islam dari lahir ngebrojol di tengah keluarga Muslim itu gimana? Sementara banyakan dari mereka cuman ngikutin warisan orang tua aja Islam dan nggak mendalami Islam, tahu tentang Islam, diajarin pas kecil di sekolah, di madrasah, di surau, di langgar, diajarin tentang Islam, tapi nggak dipraktekin sekarang. Makanya itulah yang membuat orang-orang sabiqum bil khairat biiznillah itu spesial banget, dan itu yang membuat orang muqtasid level kedua itu juga spesial karena rata-rata zalimun li nafsihi, dan level tadi zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya, itu memang sudah distempelkan oleh Allah. Insan manusia itu zaluman jahula. Zalum itu sering berbuat zalim dan sering melakukan hal yang ceroboh, bodoh. Itu udah tabiat watak awalnya manusia. Standar umumnya manusia gitu. Hanya orang yang hidup kalbunya dan imannya dan ilmunya itu menerangilah dan dia amalkan yang dia itu tidak terstempelkan zalum dan jahul. Jadi manusia basicnya defaultnya itu zalim, sering zalim, Pak. Sering zalim. Itu udah default. Yang membuat dia berubah sistem defaultnya ke settingan yang baik, yaitu ilmu dia, diamalkannya sampai dia muqtasid atau sabiqum bil khair biiznillah. Dan itu semua perlu ya ngaji dan pengamalan. Nggak bisa tiba-tiba orang mentang-mentang dia keturunan nabi tertentu terus jadi soleh, nggak bisa. Itulah mengapa tadi kita bilang nggak ada kepriaian dalam masalah ilmu dan amal, nggak ada. Semua bisa. Bahkan nggak bisa bahasa Arab pun bisa aja karena tauhidnya tinggi dan tawakal Allah tinggi, bisa melampaui ustadz-ustadz terbaik, bisa. Nggak ada kepriaian dalam masalah ilmu dan amal jemaah. Di akhirat ini nggak ada. Karena Allah Ta'ala la yanzur ila suwarikum wa amwalikum.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat ke bentuk kalian dan juga harta kalian, tapi melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Di situ enggak dirinci, enggak ada rincian ini khusus kiai, ini khusus ustaz, enggak, semua sama di sisi Allah Taala nanti. Gitu. Jadi pada akhirnya tidak ada diferensiasi antara ini orang terlahir di keluarga muslim atau ini terlahir di keluarga kafir, enggak ada diferensiasi. Yang ada adalah innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amalan-amalan tergantung khotimahnya dia. Amalan-amalan tergantung hidup, tergantung khotimahnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Amalan tergantung khotimah, dia istiqomah enggak di beramal itu atau dia putus dari amal itu. Di situ ibrahnya. Begitu Pak Tutu. Pak Fadl, silakan Pak. Anak agak pegel tadi jadi duduknya kayak gini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk mencapai tingkat keimanan yang dari sabikun itu kan ada beberapa jalur Ustaz tadi. Ada dengan amaliyah, ada dengan ketulusan hati keikhlasan, satu lagi dengan menerimanya musibah. Sabar. Ya. Nah, terkadang kita mau mencapai itu kan yang sulit itu adalah pengaruh lingkungan, keluarga, istri, anak gitu. Jadi itu juga salah satu penghambat gitu. Nah, bagaimana kiatnya supaya kita tidak terhambat oleh mereka, oleh istri, oleh anak gitu. Makasih. Penghambat itu imma dia di remove atau dinetralisir Pak. Kayak gitu. Kalau kita mau sampai tujuan, penghambat itu kalau enggak kita buang atau kita netralisir, itu caranya. Kalau buang enggak mungkin, netralisir. Kalau netralisir enggak mungkin, buang. Tapi kalau anak kan enggak mungkin dibuang. Nah, kalau istri mungkin bisa diceraikan. Tapi bisa enggak kita netralisir aja tanpa kita buang, itu caranya Pak. Namanya rintangan, mawani, yaitu rintangan untuk tujuan. Supaya kita sampai tujuan, rintangan ini imma kita remove, kita hilangkan, atau kita netralisir sehingga tidak serasa seolah-olah rintangan. Gitu. Ya, istri atau anak, pasangan atau anak itu bisa menjadi rintangan untuk sampai ke derajat sabiqun bil khairat. Tapi boleh jadi justru rintangan inilah yang membuat kita sampai. Gitu, Pak. Justru rintangan inilah yang membuat kita sampai. Gitu. Yaitu dengan cara kita menetralisirnya dengan ilmu dan amal menghadapi rintangan ini. Dan boleh jadi emang Allah Ta'ala kasih rintangan ini justru untuk menyampaikan kita ke sabiqun bil khairat. Dengan sabar, dengan kita mungkin menasihati terus, atau mungkin kita mendoakan terus dan seterusnya. Karena lamanya doa tidak terjawab itu belum tentu murkanya Allah ke kita, belum tentu. Justru mungkin saja lamanya doa tidak terjawab bentuk cinta Allah kepada kita, karena Allah Maha tahu seandainya kita langsung dijawab boleh jadi kita berhenti berdoa. Makanya kadang-kadang rintangan ini bisa menjadi batu pijakan yang terbaik untuk sampai ke level yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau emang nggak bisa di remove, kalau bisa di remove dan itu lebih bermaslahat ya remove. Tapi kalau emang nggak memungkinkan dan kita husnudzon pada Allah, maka insya Allah rintangan itu bukan rintangan lagi, melainkan justru batu pijakan yang terbaik untuk sampai level yang lebih afdol. Begitu. Jadi diabaikan aja kan gitu. Contohnya gini misalnya, Al-Maidah. Seorang suami mencari nafkah tapi susah banget gitu. Terus istrinya tuh ngeluh gitu. Dia tuh udah kan anggaplah itu suatu musibah gitu, miskin gitu. Ya. Istrinya tuh ngeluh terus. Dia tuh udah berusaha menerima tapi istrinya ini terus menuntut gitu. Remove. Kalau udah tua nih jangan sih. Iya. Itu salah satu contoh yang menghalangi dia untuk jadi menerima gitu. Terus keikhlasan gitu misalnya. Apabila misalnya ribut sama tetangga, suaminya udah berusaha ikhlas sudah maafin, tapi istrinya enggak nih mangkreng gitu. Mengomporin suami makan gitu. Ya itu imma di remove, imma dinetralisir. Di remove berarti diceraikan. Tapi kan kalau emang melihat dari percaya itu mudarat lebih besar seperti anak atau apa, ya jangan, kalau bisa sabar.
Ya mungkin awalnya itu jangan apa-apa di remove, jangan, tapi awalnya apa, netralisir, bisa nggak supaya sabar gitu. Nah urusan komplain terus dan seterusnya, ya kita sebagai suami nasihatin, udah nasihatin masih gitu aja, urusan dia sama Allah kan gitu. Karena kita itu tidak dituntut untuk memberi hidayah taufik pada siapapun. Kita nggak bisa ngubah hati orang, bahkan istri atau anak kita sendiri. Bahkan kadang kita nggak bisa ngubah hati sendiri. Cuma itu nggak boleh menjadi alasan kita nggak berubah, nggak. Ya, jadi ya kita berusaha aja ikhtiar dengan nasihat dan seterusnya, bersabar. Dan kalau ternyata pihak yang kita nasihati melampaui dari nasihat kita dan nggak mau ikutan, nanti di akhir kan kita udah punya hujah di depan Allah. Saya udah ngasih tahu ya Allah, saya udah berulang kali ngasih tahu. Gitu. Maka urusan Allah dengan pelaku ini atau orang yang mungkin istri atau siapapun itu. Begitu. Nabi Nuh alaihissalam itu ngasih tahu ke istrinya, ngasih tahu ke anaknya supaya beriman ikut, tapi mereka menolak. Maka udah bukan urusan lagi, khalas. Karena keberhasilan dakwah itu adalah di istiqomahnya menasihati atau memberitahu. Nggak mesti harus berhasil orang dapat hidayah ikut kita. Itu pencapaian yang kita nggak bisa ngatur kok itu. Seperti itu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam jazakumullah khair. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.